Shalom jemaat Tuhan, kita akan membahas satu hal yang seringkali saudara dan saya juga alami dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun sebagai seorang pendeta, bahkan yang terkenal, masalah ini masalah yang sering terjadi dan juga jarang kita akui di hadapan orang lain. Sebab hal itu cukup memalukan, bahkan sangat memalukan. Tapi itu yang terjadi, yaitu iri hati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kuasai kami, kuasai hamba-Mu, kuasai setiap kami yang mendengarkan dan menontonnya. Kami semua dibimbing oleh roh kebenaran, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca Keluaran 20 ayat 17 dalam terjemah sehari-hari. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus kalian, iri hati atau dalam bahasa Inggris adalah envious. Itu tidak sama dengan cemburu. Dalam bahasa Inggris adalah jealous. Sekali lagi, iri hati, envious tidak sama dengan cemburu atau jealous. Cemburu atau jealous berdasarkan hak. Jadi kalau seorang bicara soal cemburu, itu berdasarkan hak. Allah yang cemburu, Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah berhak cemburu, sebab Allah sang pencipta dan Allah sang penebus. Kalau umat pilihannya, umat tebusannya beribadah dan menyembah ilah lain, maka Allah berhak cemburu. Nah, iri hati atau envious dilarang. Karena tidak berdasarkan hak. Tidak berdasarkan hak. Itu adalah iri hati. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan agape, kasih itu ya, tidak iri hati. Agape does not envy. Ya, kasih tidak iri hati. Tapi dalam terjemahan kita dikatakan kasih tidak cemburu, tapi itu penerjemahan yang kurang tepat. Ya, harusnya kasih tidak iri hati. Nah, iri hati adalah perasaan tidak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki orang lain. Sesuatu itu yang dianggapnya lebih baik daripada yang ia miliki atau yang ia tidak miliki. Ya. Nah, kita lihat gambar yang satu sedang sukacita, tapi yang satu dengan pandangan yang iri hati. Ya. Sesuatu tersebut bisa berupa harta, kesempatan, kesuksesan, orang yang dicintai, atau berbagai macam hal lain. Ya. Nah, orang itu merasa, aduh, kok dia punya, dia diberikan, dia memiliki, aku kok enggak punya, enggak diberikan. Ya. Sehingga timbul iri hati. Nah, orang yang iri hati memiliki perasaan kehilangan atau kekurangan pada dirinya sendiri ketika melihat apa yang diraih atau dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau dia melihat orang lain meraihnya atau memilikinya, dia merasa ada kekurangan, atau sesuatu yang hilang pada dirinya, padahal nggak ada orang yang mengambil. Cuma dia merasa ada yang hilang atau ada yang kurang saja pada dirinya kalau dia melihat orang lain berhasil meraih atau memiliki hal itu. Ya.
semua orang termasuk para pendeta, para hamba Tuhan pernah merasa iri hati. Ya. Namun sangat jarang orang yang mau mengakuinya. Jadi khususnya bagi orang yang jadi panutan. Ya. Kalau dia iri hati sama temannya atau orang lain, jarang sekali, sangat jarang orang itu mengakui, saya sebenarnya iri hati sama teman saya. Jarang dia. Ya. Perlu ada kedewasaan rohani yang atau kemantapan pribadi, ya. Baru dia bisa mengakui dengan jujur, saya sebenarnya iri hati sama orang itu. Ya. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Karena persembahan korbannya Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan korbannya Kain ditolak. Ya. Karena iri hati, Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan mau membunuhnya karena iri hati. Karena iri, Hitler membunuh 6,5 juta orang Yahudi karena iri. Nah ini, karena iri terjadi kerusuhan bulan Mei tahun 1998 yang lalu yang terjadi di banyak kota di Indonesia. Itu karena iri hati. Ya. Iri hati dapat juga ditujukan kepada orang-orang yang jauh lebih miskin, lemah, bodoh, dan tidak mampu. Karena aneh ya, harusnya kita yang mungkin seorang tuh lebih mampu secara materi, nggak perlu iri hati sama orang yang jauh lebih kurang secara materi. Namun toh hal itu terjadi juga. Ada orang yang mampu secara materi, tetapi dia iri hati sama orang yang kurang mampu dari dia. Contohnya apa? Nah ini, Raja Ahab yang pasti memiliki kebun anggur yang luas, tapi ketika dia melihat Nabot itu memiliki kebun anggur yang ada di sebelah istananya, dia mau memilikinya, dia iri hati. Ya, mungkin juga karena keserakahan pada hatinya Raja Ahab. Ya, itu yang terjadi sehingga Nabot itu akhirnya terbunuh oleh segala rencana daripada istrinya Ahab itu. Ya. Nah, apa sih penyebab iri hati? Seorang bernama Alfred Adler berkata, ketika will to power, keinginan untuk berkuasa, ketika keinginan untuk berkuasa seseorang itu terhambat, maka ia akan iri hati. Dia ingin berkuasa tapi terhambat, nah, dia akan iri hati. Ya. Itu menurut Alfred Adler. Nah, kita lihat gambar ini. Seekor kucing ya bercermin, dia membayangkan dirinya dia bukan kucing, tapi dia seekor singa. Ya, ini hanya sebagai psikologi sebagian orang. Sebenarnya dia hanya kucing saja dalam tanda kutip ya, tapi dia menghayalkan dia mau menjadi seekor singa yang hebat. Ya. Akar dari iri hati adalah keinginan untuk jadi superior terhadap orang lain. Dia nggak mau jadi inferior, dia mau jadi superior terhadap orang lain. Ya, biasanya iri hati disertai dengan munculnya keinginan untuk melihat orang yang diiri hatikan itu celaka. Atau orang itu dipermalukan. Ya, atau orang yang diiri hatikan itu kehilangan muka. Wah, orang yang iri hati, nah dia juga punya kelemahan tuh. Dia juga pernah kehilangan muka tuh. Wah, dia senang ya. Jadi iri hati biasa disertai dengan munculnya keinginan untuk melihat orang yang diiri hatikan itu celaka, dipermalukan dan kehilangan muka. Seorang bernama L.B. Flynn, dia berkata, orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya. Aneh. Ya. Orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya. Kerugian orang yang iri hati itu.
Dia merasa berkat bagi orang lain sebagai kerugiannya juga. Dia merasa kesehatan bagi orang lain sebagai kesakitannya. Dia merasa kesuksesan bagi orang lain sebagai kegagalannya. Itu orang iri hati merasa seperti itu. Nah, orang yang iri hati suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang itu yang bertujuan untuk menemukan alasan guna membenarkan iri hatinya itu. Ya. Kenapa sih kamu demikian? Wah, dia mulai mencari dan menjelekkan kesalahan atau menjelek-jelekan orang yang dihatikan itu. Supaya dengan demikian orang lain bisa mendengar, oh pantas. Jadi dia merasa, aku ada alasan untuk membenarkan iri hatiku kepada orang itu. Lihat contohnya, orang-orang yang ku ceritakan itu seperti mendukung aku kok. Padahal belum tentu ya. Orang tertentu cuma hanya sekedar mungkin sungkan sama orang yang iri hati itu sehingga seolah-olah menyatakan dukungannya, tapi belum tentu ya. Atau mungkin karena sungkan saja ya. Belum tentu dia secara murni mendukung keiri hatian temannya itu ya. Iya, beberapa penyebab iri hati. Iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri gagal. Orang yang merasa diri gagal belum tentu gagal ya, tapi dia merasa diri gagal. Ya, perasaan gagal itu sebenarnya relatif. Yang kedua, iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri direndahkan. Yang merasa diri direndahkan. Lihat 1-18 ayat 7-9. Sambil menari-nari para wanita bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Waduh. Ini dinyanyikan waktu Saul jadi raja. Mendengar itu Saul menjadi sangat marah. Sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Ya, itu 1-18 ayat 7-9. Jadi iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri direndahkan. Jadi kadang-kadang sebagian orang, sebagian kelompok itu seperti ngompor-ngompori gitu loh. Ini seperti yang dialami oleh Saul. Rakyat, para wanita bernyanyi, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ya jengkel lah si Saul itu. Iri hatilah dia kepada Daud yang lebih muda dari dia, yang baru muncul saja. Ya, penyebab iri hati yang ketiga adalah sering dialami oleh mereka yang jauh dari Tuhan. Bahwa kita persekutuan kita jauh dari Tuhan, semakin lebih banyak timbul perasaan iri hati. Ya, lihat Roma 13, Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, Galatia 5 ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, beberapa pengaruh iri hati dalam kehidupan seseorang. Ya. Iri hati mempengaruhi jalan pikirannya. Orang itu menjadi menyukai kecelakaan yang dialami oleh sesamanya yang dia iri hati itu. Nah, orang yang saya iri hati itu celaka. Dalam hatinya mungkin syukur gitu. Ya. Oke. Lihat. Ya, Saul berusaha membunuh Daud ya. Oke, yang kedua, iri hati mempengaruhi perkataannya, suka gosip, suka mengkritik, suka mengucapkan humor yang sebenarnya menyinggung. Seringkali humor bukan sekedar humor, tapi humor itu ada muatan tertentu untuk menyinggung orang yang dia iri hatikan itu. Ya. Iya. Iri hati mempengaruhi perasaannya. Ia selalu tidak merasa sukacita dan puas. Ya, nggak ada sukacita. Karena dia iri hati kok. Ya.
Ya, iri hati mempengaruhi tingkah lakunya. Timbul kejahatan, timbul balas dendam, kekerasan, bahkan keinginan untuk membunuh. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, iri hati menghambat hubungan baik dan kerjasamanya dengan sesamanya. Ya, seorang mantan tokoh KKR sedunia yang bernama Billy Graham almarhum ya. Billy Graham pernah berkata gini, iri hati mengisolasi seseorang dari teman-temannya. Iri hati menyebabkan seseorang hidup sendiri, itu loh. Jadi iri hati mengisolasi seseorang dari teman-temannya, iri hati menyebabkan seseorang hidup sendiri. Ya, iri hati menceraikan seseorang dari Allah. Iri adalah buah dosa yang menceraikan seseorang dari Allah. Lihat Yesaya 59 ayat 1-2. Ya. Bagaimana kita mengatasi iri hati? Ada cara-cara yang tidak sehat yang dipakai oleh sebagian orang. Yaitu sebagian orang melakukan sandiwara, dia bersandiwara dan pura-pura, enggak kok, saya enggak iri hati kok. Padahal sebenarnya iri hati. Ya, itu yang sebagian orang melakukan, sering melakukan, ya. Cara yang tidak sehat yang kedua adalah iri hati mengejala dalam bentuk depresi. Orang itu jadi depresi, rasa tidak puas, atau MPO, mencari perhatian orang dengan mencari tindakan yang, kelakuan yang sebenarnya bikin gara-gara ya. Atau orang itu jadi mempunyai sikap mengasihani diri. Kita harus mengasihi diri, tapi jangan mengasihani diri. Self pity ya. Kita harus mengasihi diri dengan kasih Tuhan, tapi jangan mengasihani diri. Jangan self pity ya. Atau orang itu jadi berkata dan berbuat negatif terhadap orang yang diiri hatikan itu. Jadi kalau tentang orang yang diiri hatikan itu, dia seringkali bersikap negatif, berkata negatif tentang orang itu. Walaupun orang itu sudah begitu banyak perbuatan baik, tapi dia nggak pernah ucapkan. Dia selalu berkata, ya memang dia baik, dia memang setia, tapi selalu ada kata tapinya itu, tapi. Ya. Jadi dia nggak, seringkali sulit mengucapkan hal-hal yang positif terhadap orang yang diiri hatikan itu. Ya. Ya, itu cara yang tidak sehat yang tadi. Sekarang cara yang sehat mengatasi iri hati. Yang pertama, kita perlu menyadari iri hati adalah buah dosa. Sehingga kita perlu bantuan Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi iri hati dalam hati kita. Perlu bantuan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus menolong kita untuk bisa menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Cara yang sehat kedua adalah melatih diri untuk berpikir positif. Orang yang iri cenderung berpikir negatif terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Ya, orang yang iri seringkali sulit untuk berpikir positif ya, terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Selalu iri. Ya. Kita perlu Roh Kudus menolong kita untuk bisa berpikiran positif. Ya. Cara yang sehat, kita lihat Filipi 4 ayat 8. Rasul Paulus berkata apa? Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, ya positif ya. Semua yang mulia, positif. Semua yang adil, positif. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oh, luar biasa. Positif. Iya. Bandingkan pengaruh masa kecil. Ya. Ada sebagian orang yang sejak kecil orang tuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan saudara atau dengan teman-temannya. Orang tuanya seringkali sulit untuk memberikan pujian kepada anaknya ini. Selalu dia membanding-bandingkan dengan
saudaranya yang lain, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, atau mungkin dengan teman-teman anaknya itu. Dan orang tuanya jarang memuji anaknya itu. Ada sebagian orang tua yang seperti itu ya. Ini satu sikap yang kurang benar ya. Ingat Roma 12 ayat 3. Apa yang dikatakan? Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Itu sebabnya saya menasihati saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jangan, nggak perlu berpikir seperti itu. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Ya, masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena ia percaya kepada Yesus. Ya, dalam terjemahan sehari-hari ya. Oke. Cara yang sehat yang ketiga, belajar berpikir dan berpikiran fair kepada sesama. Fair itu artinya adil. Belajar berpikir, bersikap dan berpikir fair kepada sesama. Memang kita harus akui setiap orang tuh ada kelebihan, tapi juga ada kelemahannya. Kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kita kelebihan supaya jangan kita minder. Tapi juga kita perlu sadar bahwa setiap manusia punya kelemahan. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu sombong dan kita perlu kita saling melengkapi. Jadi kita perlu bekerja sama dengan sesama kita. Ya. Di balik kesuksesan pasti ada pengorbanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sekali lagi ya, di balik kesuksesan seseorang pasti ada pengorbanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, seringkali orang hanya melihat kesuksesannya, tapi lupa di balik kesuksesan itu pengorbanan apa yang orang itu sudah lakukan sebelumnya. Ya, jangan hanya lihat produknya, tapi prosesnya juga. Ini penting ya. Jangan hanya lihat produk atau hasil akhirnya, tapi lihat prosesnya. Ya, proses untuk dapat hasil itu. Ya, di balik kesuksesan seseorang, jangan lupa pada pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya. Nggak ada orang sukses tanpa pengorbanan. Ya, sekali lagi di balik kesuksesan seseorang, jangan lupa pada pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, ini mantan dosen saya nih, mantan dosen kami, Pendeta Stephen Tong, sekarang sudah senior ya, sudah tua. Kalau kita ketemu beliau, kita anggap, waduh, orang ini mungkin diberikan 5 talenta. Pintar berbahasa Inggris, khotbah dalam bahasa Inggris, Mandarin, Hokkien, bisa khotbah dalam bahasa Jawa juga. Dia bukan seorang arsitek, tapi dia bisa menggambar, ya, dan gambarnya bisa diterima oleh orang-orang belajar arsitek. Ya, ambil contoh kampus lama. Sebenarnya bukan kampus lama itu masih bangunan tua ya, dari Saat ya. Ini kampus yang waktu saya masih belajar di sana, ini kampusnya, ya. Wow. Sekarang sudah kampus baru ya, dengan tanah yang beberapa kali lebih luas ya, di pinggiran kota Malang. Gitu. Ini semua digambar oleh Pendeta Stephen Tong, walaupun beliau bukan seorang arsitek, ya, tapi apa yang gambarannya itu diterima oleh orang belajar arsitek, luar biasa. Ya. Dia pintar bahasa Mandarin, dia pintar dalam bidang musik, pintar filsafat, walaupun beliau bukan seorang sarjana filsafat, tapi dia belajar banyak, belajar yang penting, dan akhirnya dia memahami banyak hal. Puji Tuhan. Kalau saya melihat Pak Stephen Tong itu, saya lihat, waduh luar biasa, Tuhan memberikan beliau 5 talenta. Tapi waktu saya pernah belajar di sana, kebetulan kamar kami di lantai 2 itu berseberangan, ya agak jauh ya, berseberangan dengan kamar atau tempat tinggalnya Pak Tong. Tempat tinggal atau kamar belajar di lantai 2, ya di lantai 1 tempat mereka tinggal ya.
Oh, saudara, waktu kami di saat 10:30 harus mati lampu. 10:30 malam ya, kami harus tidur ya. Tapi waktu kami matikan lampu, kami harus tidur. Saya lihat dari depan, di depan sana, kamar belajar Pak Tong masih terdengar musik klasik yang ya sayup-sayup ya. Dan lampunya masih nyala, berarti beliau masih belajar. Lalu waktu itu saat Malang masih dingin, sehingga 10:30 tidur, jam 1 pagi bangun saya kencing. Ya. Saya lihat ruang belajarnya masih nyala, masih terdengar lagu klasik itu, sayup-sayup. Wah, saya bilang, ini Pak Tong masih melek ini, masih kerja ini. Ya. Lalu karena dingin, jam 4 saya bangun lagi untuk kencing. Saya lihat tempat belajarnya masih nyala. Lalu saya pikir dalam hati, oh Pak Tong ini nggak tidur ya. Kapan dia tidur? Jam berapa dia tidur? Berapa jam dia tidur? Mungkin dia tidur cuma 3 jam kali ya. Kalau saya disuruh tidur hanya 3 jam, mau mana tahan. Apalagi saya terkena darah tinggi ya. Ya memang saudara sekalian, siapa yang diberi banyak pasti akan dituntut lebih banyak. Ya. Jadi nggak perlu iri hati sama orang yang diberikan banyak talenta. Pasti mereka dituntut lebih banyak oleh Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur saja untuk segala talenta, berapa banyaknya yang Tuhan berikan kepada setiap hamba-hambanya. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan pengalaman yang berbeda bagi tiap-tiap orang. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, cara yang sehat dalam menghadapi iri hati adalah yang keempat, komunikasi dengan orang lain perlu dikembangkan dan diperluas, sehingga akhirnya kita dengan komunikasi, dengan sharing itu kita tahu akan pengalaman keberhasilan dan kegagalan orang lain juga, ya. Kelebihan dan kelemahan orang lain juga. Ya. Yang berikutnya, sadari hal-hal peka yang mudah menimbulkan iri hati dalam diri. Ya, setiap orang punya hal-hal peka. Kita perlu menyadari. Nah, kita pekanya dalam bidang apa? Misalnya dalam hal baju. Ya. Nah, orang sangat peka kalau melihat temannya pakai baju baru. Ya sudah. Kita perlu menyadari hal-hal apa yang peka, yang mudah menimbulkan iri hati dalam diri kita. Sehingga kita perlu, ya sudah, kita agak menjauh dikit dalam hal itu. Supaya jangan sampai timbul iri hati. Ya, yang keenam, mengarahkan energi iri hati kepada hal yang konstruktif. Misalnya mendorong orang itu untuk bekerja atau belajar lebih keras lagi. Ya kalau iri hati sama orang yang sukses, cari tahu mengapa mereka sukses. Kita berusaha untuk belajar supaya kita bisa sukses juga. Walaupun tiap orang punya talenta yang berbeda. Jadi jadilah seorang yang optimal dalam bidangmu. Optimal dalam bidangmu. Tiap orang bidangnya beda-beda. Tapi tiap orang diminta untuk optimal. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekian tahun yang lalu di satu gereja di Jogja, yang gereja besar ya, saya memimpin semacam ceramah, bukan hari Minggu ya, tapi di persekutuan dewasa di gereja mereka di satu kota di Jawa Tengah ya. Ini orang nih sedang bertugas untuk menjadi operator LCD. Ini orang nih nggak sembarangan ini. Dia adalah seorang perintis apotek yang didirikan di berbagai tempat, di berbagai kota. Saya tidak perlu sebut nama apoteknya, tapi saya tahu nih apotek ini banyak, ya, banyak mana. Tapi orangnya sederhana saja, ya, sederhana saja. Bahkan mau melayani di komisi dewasa itu di bidang yang apakah ya sederhana, yaitu menjadi operator LCD. Seorang yang secara materi sangat mampu, ya. Tapi dalam pelayanan dia begitu rendah hati.
Nah ini saudara sekalian, ini jadi contoh yang baik ya untuk kita. Jangan kita sombong, kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita kembangkan, kita optimalkan untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Ya. Terus kalian ada satu lagu ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar kita setia akan panggilan Tuhan kepada kita dan kita syukur akan segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Kami adalah manusia yang lemah. Walaupun kami sebagai pendeta, tapi seringkali dalam hati kami terdalam timbul iri hati kepada orang lain atau sikap sungut-sungut kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk selalu mempunyai pandangan positif, bersikap positif ya, untuk terus mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami yang berbeda-beda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.